Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman, hadis 809. Wa Nabi Abdurrahman Auf bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulullah SAW tis'ah aw thamaniyah aw sab'ah faqala ala tubayyi'una Rasulullah akunna hadithi ahdin bibay'ah faqulna qad bay'naka ya Rasulullah thumma qala ala tubayyi'una Rasulullah fabasatna aydiyana wa qulna qad bay'naka ya Rasulullah fa'ala man nubayyi'uka qal an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa salawatil khams wa tuti'u wa asarra kalimatan khafiyah wa la tas'alun nasa syai'a. Falaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafar yasqutu sawtu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyah. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i bi ikhtisar. Dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Kami berjumlah 9 atau 8 atau 7 orang. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kalian membaiat Rasulullah? Dan waktu itu kami baru saja berbaiat. Kami berkata, bukankah kami sudah berbaiat kepada engkau ya Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah? Maka kami pun membentangkan tangan-tangan kami, lalu kami berkata, kami telah membaiatmu hai Rasulullah. Maka di atas apa kami akan membaiatmu kembali? Kata Rasulullah, yaitu agar kalian beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, dan agar senantiasa sholat 5 waktu, dan agar menaati pemimpin. Lalu beliau mengucapkan kalimat yang tidak keras, dan kata beliau, dan agar kalian tidak minta-minta kepada manusia. Kemudian kata perawi hadis, sungguh aku melihat sebagian orang-orang yang berbaiat kepada Nabi itu, ada yang cambuknya jatuh, tapi ia tidak minta kepada siapapun untuk mengambilkannya. Dari Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Hadis ini kita ambil faidah. Yang pertama yaitu masyru'iyatul bai'ah. Disyariatkannya bai'at. Apa itu bai'at? Bai'at itu artinya sumpah setia. Kepada siapa bai'at? Bai'at itu kepada Al-Imam Al-A'zam, pemimpin tertinggi. Itu namanya bai'at. Dan dalam Islam itu sistemnya sistem bai'at, Pak. Di mana apabila telah
ditunjuk seorang imam, seorang pemimpin, maka ia dibaiat oleh ahlul hilli wal aqd. Ya. Adapun kita bukan sistem baiat. Ya. Namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalaupun misalnya di suatu negara itu tidak menggunakan sistem baiat dan kemudian terpilih seorang pemimpin muslim yang sholat, maka kata beliau tetap kita harus yakini bahwa dia pemimpin kita. Ya. Nah ini akhi, jadi baiat itu untuk siapa? Untuk pemimpin tertinggi, bukan untuk pemimpin kelompok, bukan. Bukan untuk pemimpin yayasan, bukan. Atau pemimpin organisasi, bukan. Nah, baiat seperti ini hanya akan memecah belah umat, Pak. Ya. Makanya kata Rasulullah, bil bai'atil awal fal awal. Laksanakanlah baiat yang pertama, yaitu kepada pemimpin yang tertinggi itu. Nah, di zaman sekarang, Pak, ada yang memahami baiat itu kepada pemimpin kelompoknya, Pak. Lalu mengkafirkan orang yang tidak mau baiat kepada pemimpinnya. Ya, kayak contohnya apa? LDII ya. Ya. Itu mengkafirkan. Banyak juga di Indonesia yang bikin jamaah kemudian baiat kepada imamnya, bukan cuma LDI, N11, Islam Jamaah Muslimin, Khalifatul Muslimin, kemudian juga itu yang di Bekasi siapa tuh, yang Baraja itu juga mendakwakan dirinya sebagai seorang khalifah kaum muslimin. Dan masing-masing mereka menggunakan hadis, man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Ya. Lalu mereka mengatakan, hadis ini menunjukkan siapapun yang tidak baiat berarti matinya bangkai jahiliyah alias kafir, katanya gitu. Maka kita katakan mereka dalam hal ini telah salah dalam memahami hadis dari dua sisi. Sisi yang pertama, mereka menjadikan baiat itu untuk pemimpin kelompok. Dan tidak ada satupun ulama terdahulu yang berpendapat seperti ini. Tidak dari sahabat, tidak dari tabi'in, tidak dari tabi'ut tabi'in, tidak pula dari para ulama madhab, tidak ada. Semua ulama menyebutkan bahwa baiat itu untuk pemimpin yang seperti apa? Pemimpin negara yang punya wilayah kekuasaan. Ya. Dan mampu menjalankan siasah syar'iyyah. Seperti juga disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah. Ya khotbah Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, tapi mereka pahami hadis itu untuk apa, Pak? Baiat untuk pemimpin kelompok. Ini pemahaman siapa? Pemahaman mereka sendiri. Ya. Sekarang di Indonesia ada berapa kelompok yang membaiat ketua kelompoknya. Sementara kata Rasulullah SAW, idza buyi al-khalifatan faqtulu ahadahuma. Apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Tuh, yang mana dulu yang mau dibunuh ini? Ini pemahaman yang aneh sekali, saudaraku seiman. Yang kedua, mereka memahami mati bangkai jahiliyah alias mati kafir. Ini pun juga nggak ada satupun ulama yang memahami demikian. Kalau kita rujuk kepada syarah para ulama tentang makna mati bangkai jahiliyah, maksudnya yaitu mati di atas salah satu perangai jahiliyah. Ya. Dan orang yang jatuh kepada perangai jahiliyah, dia jatuh kepada perbuatan maksiat, bukan kekafiran. Contoh misalnya, Rasulullah SAW
pernah berkata kepada Abu Dzar. Waktu itu Abu Dzar meledek Bilal dan mengatakan, ya ibna Sauda, hai kamu anak perempuan hitam. Apa kata Rasulullah? Innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu itu orang yang pada dirimu ada jahiliyah. Ada perangai apa? Jahiliyah. Apakah Rasulullah mengkafirkan Abu Dzar? Tidak. Ya. Ali bin Abi Thalib ketika Abu Bakar dibaiat, beliau tidak baiat. Ya. Baru setelah beberapa bulan baiat kepada Abu Bakar. Apakah para sahabat mengkafirkan Ali saat tidak baiat waktu itu? Tidak ada. Kalau mereka mengatakan makna hadis, siapa yang tidak baiat maka matinya bangkai jahiliyah. Bangkai jahiliyah artinya kafir. Wallahi akhi, ini pemahaman kaum khawarij. Ya. Makanya mereka yang mengkafirkan orang-orang yang di luar kelompoknya karena akibat gak baiat kepada imamnya, ini ya khawarij mereka itu. Akidah khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini saudaraku ya. Jadi ini sebuah kesalahan dalam pemahaman terhadap baiat. Hadis ini kita ambil faedah saudaraku seiman. Bahwa baiat kepada imam itu bermacam-macam. Di antaranya baiat di atas amal Islam. Contohnya ini. Kata mereka, wahai Rasulullah, kami telah membaiatmu. Lantas, apa yang akan kami baiat lagi? Kata Rasulullah, yaitu agar kamu beribadah kepada Allah. Dan tidak mempersekutukan Allah. Dan agar melaksanakan sholat 5 waktu. Dan agar kalian taat kepada pemimpin kalian. Dan tentunya Pak, menaati pemimpin itu tidak boleh mutlak. Menaati pemimpin itu kalau sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Ada sebagian orang yang mengatakan menaati pemimpin itu mutlak. Nggak boleh, ini syirik Pak. Ketaatan kepada pemimpin itu tidak boleh mutlak. Siapa yang mengatakan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu mutlak, walaupun dalam perkara maksiat, ini syirik. Ini masuk dalam syirik ta'ah, syirik ketaatan. Kapan kita menaati pemimpin? Kalau tidak bertabrakan dengan Allah dan Rasul. Adapun kalau bertabrakan dengan Allah dan Rasulnya, nggak boleh taati. Karena Rasulullah SAW sabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati siapa? Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara isi baiatnya apa? Dan agar kalian tidak minta kepada manusia. Maka para sahabat pun Pak melaksanakan baiat ini Pak. Sampai-sampai di antara mereka ketika ada yang cambuknya jatuh dari kudanya, mereka nggak minta. Mereka turun ngambil sendiri. Saking betul-betul melaksanakan baiat untuk tidak minta kepada manusia. Masya Allah. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini menunjukkan Pak, tercelaknya meminta-minta. Ya. Kita berusaha jangan sampai kita menjadi orang yang minta kepada manusia Pak. Walaupun dalam perkara yang remeh sekalipun usahakan jangan. Ya. Walaupun sebetulnya kalau kita minta dalam perkara yang makhluk itu mampu memberinya kepada kita, ya hukumnya boleh saja kalau memang kita butuh. Tapi kalau kita tidak minta itu lebih baik. Hadis 810.
Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala bay'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan wa awthaqani sab'an wa asyhadu Allah alayya tis'an. Alat akhafu fillahi lawmata laim. Qala Abul Muthanna qala Abu Dzar fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hal laka ila al-bai'ah wa lakal jannah. Qultu na'am wa basattu yadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yashtarit ala alla tas'alan nasa syai'an. Qultu na'am. Qala wala sautuka in saqata minka hatta tanzila fata'khudhahu. Wa fi riwayatin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sittatu ayyam thumma aqil ya Abu Dzar ma yuqalu laka ba'd. Falamma kana al-yawmu sabi qala usika bi taqwallah fi sirri amrika wa alaniyatihi wa idza asa'ta fa ahsin wa la tas'alanna ahadan syai'an wa in saqata sautuka wa la taqbidanna amanatan. Rasulullah SAW membaiatku dengan 5 dan menguatkanku dengan 7 dan mempersaksikan kepada Allah dengan 9, yaitu agar aku tidak takut di jalan Allah celaan orang-orang yang mencaci, mencela. Artinya jangan takut dicela ketika kita menyampaikan kebenaran, Pak. Iya. Abu Dzar berkata, lalu Rasulullah SAW memanggilku dan berkata, maukah kamu baiat dan untukmu surga? Mau ya Rasulullah. Lalu aku pun membentangkan tanganku. Maka Rasulullah bersabda, yaitu ya dengan syarat kamu tidak minta kepada manusia sedikit pun. Aku berkata, iya. Dan kalau cambukmu jatuh, ya, maka kamu sendiri yang mengambilnya, tidak minta manusia. Dan dalam riwayat bahwa Nabi bersabda, 6 hari. Kemudian pahami hai Abu Dzar yang akan diucapkan kepadamu setelah itu. Ketika hari yang ke-7, Rasulullah bersabda, aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah fi sirri amrika wa alaniyatihi, dalam urusanmu yang rahasia maupun yang terang-terangan. Dan apabila kamu berbuat kesalahan, maka berbuat baiklah. Dan jangan sekali-kali kamu minta kepada siapapun, walaupun cambukmu jatuh. Dan jangan kamu memangku amanah. Ya. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Hai Abu Dzar, aku melihat kamu ini lemah orangnya. Artinya tidak bisa memegang jabatan, tidak bisa Abu Dzar. Iya. Maka Rasulullah melarang Abu Dzar untuk memangku jabatan, memangku amanah, dilarang. Karena Rasulullah melihat orangnya lemah. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut, kita ambil faidah dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan, Pak, yaitu ya, perintah agar kita tidak meminta kepada siapapun. Namun sudah kita sebutkan hadis kemarin, Pak, ya, illa ma kana la budda minhu, kecuali kalau memang keadaannya terpaksa. Kalau kita terpaksa baru minta nggak apa-apa, nggak masalah. Selama kita tidak terpaksa, jangan sekali-kali minta, Pak. Ya, walaupun misalnya pulpen kita jatuh, jangan minta orang untuk ngambilin, tolong dong ambilin. Jangan, turun kita, ambil sendiri. Kita mau minum, ya, ambil sendiri, usahakan. Jangan sampai minta sama orang. Ya, untuk mengambilkan kita untuk minum, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena memang sifat manusia itu nggak suka, Pak, diminta-minta. Ya,
Manusia itu kalau ngelihat ada orang yang minta lagi pasti gak suka itu. Iya. Hadis ini menunjukkan saudaraku seiman, yaitu agar kita tidak takut celaan orang-orang yang mencerca ketika menyampaikan kebenaran. Karena di sini Rasulullah mengambil baiat kepada Abu Dzar apa? Ya, yaitu supaya kamu alla akhaf fillah laumata laim. Agar aku tidak takut di jalan Allah terhadap celaan orang-orang yang mencerca. Gak usah takut, Pak. Kita terkadang melaksanakan sunnah itu berat di zaman ini, Pak. Disebut Wahabi, disebut apa lagi, Pak? Radikal, disebut berbagai macam. Belum lagi dibully, ya, dicari-cari kesalahan untuk dijatuhkan. Seperti ini di zaman kita sekarang ini. Sehingga akhirnya banyak kita lihat para ustadz akhirnya nggak berani ngomong tentang bid'ah, tentang syirik. Karena takut apa, Pak? Takut diserang, takut dicaci maki. Maka kewajiban kita sabar. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit sekalipun. Gak masalah. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, Pak. Yaitu pentingnya bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan. Baik ketika sendiri maupun di depan orang banyak. Ketika sendiri hendaknya kita lebih bertakwa, Pak, kepada Allah. Karena saat sendiri itu godaan setannya kuat, Mas. Sudah godaannya setan kuat, kita bisa melanglang buana di HP, bisa membuka internet, menonton yang enggak-enggak. Ya. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah saat sendiri bahaya, Pak. Kan disebutkan dalam hadis pada hari kiamat nanti kata Rasulullah akan didatangkan seorang yang membawa pahala-pahala sebesar apa? Gunung. Lalu pahala-pahala itu kata Rasulullah dihancur leburkan, habis. Kalau para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah?" Ternyata dia itu siapa, Pak? Alladzina khalau bimaharimillah intahakuha. Itu orang-orang yang ketika bersendirian dengan keharaman, dia berani untuk apa? Ya, melanggarnya. Maksudnya, dia itu takutnya hanya kepada manusia. Kalau di depan orang nggak berani dia. Tapi pas sendirian berani. Berarti itu menunjukkan dia takutnya kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini berarti tidak bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah walaupun sendirian, nggak ada orang yang lihat, nggak ada CCTV, tetap takut kepada Allah, Pak. Berarti ini ketakwaannya jujur dia, Pak. Ya kata Islam saudaraku seiman. Nah kita ini terkadang, Pak, lebih takut kepada CCTV, Pak, daripada kepada pengawasan Allah. Kalau diawasi oleh CCTV, hati-hati gitu, Pak. Kalau diawasi oleh Intel, takut kita, Pak. Tapi kalau diawasi sama Allah, nggak takut. Ini heran ini, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini juga kita ambil faedah, Pak, yaitu anjuran untuk membalas perbuatan dosa dengan amalan soleh. Kata Rasulullah, wa idza asa'ta fa ahsin. Kalau kamu berbuat keburukan, maka berbuatlah kebaikan setelahnya. Iya. Ini penting, akhi. Kalau kita jatuh kepada maksiat, segera balas dengan taubat, lalu sedekah. Nah, kebiasaan salafus saleh begitu. Salafus saleh itu kalau mereka jatuh kepada maksiat, Pak,
segera mereka istighfar, taubat, lalu setelah itu apa? Sedekah. Kenapa yang dipilih sedekah, Pak? Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? As-sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa. Sebagaimana air memadamkan apa? Api. Masya Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada para wanita. Wahai wanita, bersedekahlah kalian. Karena aku diperlihatkan api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya dari kalangan wanita. Mereka kafir. Kata seorang wanita, kafir kepada Allah? Bukan. Kafir kepada suami. Ternyata apa? Rasulullah menyuruh wanita itu sedekah. Untuk menggugurkan dosa-dosa dia kepada suami. Makanya saudaraku seiman, setiap kita jatuh kepada maksiat, segera balas dengan sedekah. Ya, selain kita taubat dan istighfar, kita sedekah. Insya Allah, ya, itu akan menghapus dosa-dosa kita, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, akhwal Islam. Sebagian salaf ada juga yang pernah mereka terluput dari sholat Isya berjamaah, Pak. Akhirnya karena menyesal, akhirnya dia sholat semalam suntuk diganti. Sholat tahajud semalam suntuk untuk menggantikan kesalahan dia ketika dia terluput dari sholat Isya. Masya Allah. Demikian pula kita harusnya, Pak. Setiap kita jatuh kepada dosa, segera taubat, segera kita beramal soleh, beramal kebaikan. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya ya akhi. Ya, yaitu jangan memberikan amanah kepada orang yang kita tahu dia gak bisa amanah. Jangan memberikan jabatan kepada orang yang kita tahu dia tidak bisa memangku jabatan. Jangan. Di sini Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar apa? Wala taqbidanna amanah. Hai Abu Dzar, jangan sekali-kali kamu apa? Mengambil amanah, jangan. Ya. Atau kan di zaman sekarang ini kita udah tahu orangnya nggak berhak, ya, tetap aja dikasih amanah. Akibatnya apa? Rusak, Pak. Ya. Ada seorang Arab Badui datang dan bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Apa kata Rasulullah? Idza duyi'atil amanah, fantadhiris sa'ah. Apabila amanah disia-siakan, tunggulah hari kiamat. Apa maksudnya ya Rasulullah? Idza wussidal amru ila ghairi ahliha, fantadhiris sa'ah. Yaitu apabila urusan ini, itu jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Zaman sekarang kayak gini Pak, kita lihat orang yang bukan ahlinya dikasih jabatan. Akibatnya apa? Rusak, Pak. Rusak semuanya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada itu ya, kalau antum sebagai seorang ketua DKM misalnya, terus mau memilih jabatan sebagai seksi dakwah atau seksi apa, ya, lihat orangnya, amanah enggak tuh orangnya. Jangan sembarangan. Kasih aja, kasih kamu jadi seksi dakwah ya, tahu-tahu enggak dijalanin. Kalau enggak dijalanin, yang repot kasihan dia Pak. Walaupun itu cuma masjid, lingkupnya kecil cuma di masjid, tapi itu tetap amanah itu. Dan amanah ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya. Langit dan bumi aja ditawari amanah, gak ada yang berani.
Allah berfirman apa? Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha. Sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, dan semuanya gak mau. Wa hamalahal insan. Manusia mau mengambilnya. Ya, coba antum lihat di masa pemilu tuh Pak. Di masa pemilu orang ya berlomba-lomba pengen menjabat amanah, Pak. La ilaha illallah. Udah kata Rasulullah SAW apa? Innaha amanah wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Hai Abu Dzar, kepemimpinan itu amanah. Dan kelak akan menjadi kehinaan. Ya. Dan penyesalan nanti pada hari kiamat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Pak, ya kalau di zaman dulu, di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka nggak sembarangan. Mengangkat menteri itu nggak sembarangan. Mengangkat gubernur nggak sembarangan. Betul-betul yang dipilih itu orang-orang yang memang ahlinya. Kalau kita kan enggak, ya. Kalau kita kan memang di Indonesia sistemnya pemilu kan Pak. Siapa yang paling banyak duit ngasihnya ya dia yang coblos. Walaupun enggak amanah sekalipun, preman sekalipun, bodoh amat. Hasilnya ya kita lihat sendirilah. Ya. Jadi rusak saudara seiman ya. Gara-gara ya sudahlah memang kitanya tidak memikirkan tentang siapa yang berhak untuk apa? Yang berhak untuk menjadi seorang seorang pejabat yang harusnya diamanah, ahlinya di bidangnya. Akhir Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Di sini akhi kita ambil faidah yaitu beratnya amanah. Amanah itu berat di sisi Allah, Pak. Nah, setiap kita coba pikirkan, ada enggak amanah yang sedang kita pegang, Pak? Antum sebagai suami amanah bukan, Pak? Amanah itu, Pak. Kata Rasulullah SAW apa? Kullukum mas'ulun, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pengurus. Dan setiap kalian itu akan ditanya oleh Allah tentang kepengurusannya. Seorang suami pengurus di rumahnya itu akan ditanya sebagai tanggung jawab dia sebagai seorang suami. Istri sama. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis 811. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala Awsani khalili bisab'in bihubbil masakin wa an adnuwa minhum wa an anzura ila man huwa asfalu minni wa la anzura ila man huwa fawqi wa an asila rahimi wa in jafani wa an ukthira min qawli la hawla wa la quwata illa billah wa an atakallama bimurril haqqi wa alla ta'khudhani billahi lawmatu la'im wa alla as'alan nasa syai'an. Kekasihku itu Rasulullah SAW, kata Abu Dzar, berwasiat kepadaku dengan 7. Yang pertama, agar mencintai orang miskin. Dan agar aku dekat dengan orang miskin. Dan agar aku melihat orang yang lebih susah hidupnya dariku. Dan tidak melihat kepada orang yang lebih senang hidupnya dariku. Dan agar aku menyambung silaturahim. Walaupun saudara-saudaraku bersikap tidak baik kepadaku. Dan agar aku memperbanyak ucapan La haula wa la quwata illa billah.
Dan agar aku berbicara dengan kebenaran walaupun pahit. Dan agar aku tidak mundur di jalan Allah akibat celaan orang yang mencela. Dan agar aku tidak minta-minta kepada manusia sedikit pun. Ini kata Imam Ahmad dan Tabrani. Subhanallah, ya akhi, di sini Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Dzar dengan 7 perkara ini, Pak. Yang pertama apa, Pak? Agar mencintai orang miskin. Dan agar dekat dengan orang miskin, Pak. Subhanallah. Banyak di antara kita ya lebih senang bergaul dengan orang kaya. Karena tujuan kita ya untuk manfaat dunia. Tapi Rasulullah SAW menyuruh kita supaya apa? Mencintai orang miskin dan dekat dengan orang miskin. Sebutkan dalam doa Rasulullah yang masyhur yang sudah pernah kita bacakan kemarin ya. Di mana Rasulullah SAW sabda, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar bisa melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan agar bisa mencintai orang miskin. Subhanallah. Karena mencintai orang miskin dan dekat dengan orang miskin itu pertanda ketawaduan, Pak. Tawadu. Mencintai orang miskin itu, Pak, menjauhkan kita dari kesombongan, Pak. Sahih. Mencintai orang miskin itu, Pak, menimbulkan syukur. Ya, ternyata ada orang yang lebih susah hidupnya dari kita. Allah masih berikan kepada kita banyak kenikmatan. Sehingga pada waktu itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fudail bin Iyad berkata, tadinya aku bergaul dengan orang kaya, tapi hatiku jadi nggak tenang. Karena aku melihat mereka bajunya lebih mahal dariku. Minyak wanginya lebih mahal dariku. Kendaraannya lebih mewah dariku. Lalu aku pun bersahabat dengan orang miskin. Istirahatlah hatiku. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bukan berarti kita tidak boleh bersahabat dengan orang kaya, tidak. Ya, bersahabat dengan orang kaya silahkan saja, Pak. Tapi jangan sampai juga kita menjadi orang yang apa? Punya sifat penjilat. Ya, mengharapkan sesuatu dari apa? Orang kaya, jangan. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian wasiat Rasulullah berikutnya apa? Agar aku melihat kepada orang yang lebih susah hidupnya dariku. Dan jangan melihat kepada orang yang lebih senang hidupnya dariku. Ini, Pak, kalau kita amalkan, Pak, itu Masya Allah, tenang hati kita, Pak. Ketika kita melihat ya kepada orang yang lebih senang terus, Pak, aduh, kita seakan-akan jadi orang termiskin di dunia tuh, Pak. Ya, melihat temannya punya mobil, kita cuma punya motor. Melihat temannya bisa ini, wah, akhirnya apa? Ngeluh terus. Kenapa? Karena selalu yang kita lihat selalu orang yang lebih senang dari kita. Jangan. Yang diperintahkan oleh Rasulullah, lihat kepada orang yang lebih susah hidupnya dari kita. Supaya apa, kata Rasulullah? Li'alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi ingat, Pak, ini masalah dalam urusan dunia, Pak. Adapun dalam urusan akhirat dibalik. Kalau dalam urusan akhirat, lihat kepada orang yang lebih hebat dari kita. Jangan lihat kepada orang yang lebih apa? Yang lebih lemah dari kita, jangan.
Kita terkadang dalam urusan akhirat malah ngelihat yang lebih lebih kurang dari kita. Mendingan saya sholat 5 waktu, dia kagak sholat. Ya bandingannya sama orang kayak gini. Jangan lihat kayak gitu, lihat kepada orang yang lebih hebat, Pak. Antum sholat 5 waktu, melihat teman antum, Masya Allah, dia sholat 5 waktu tapi juga puasa sunnah. Saya enggak. Waduh, kalah saya. Sementara kita disuruh oleh Allah untuk berlomba-lomba, Pak. Orang yang punya jiwa pelomba itu, Pak, ketika melihat ada orang yang lebih dalam amal soleh, dia nggak tenang. Saya harus bisa seperti dia. Saya harus bisa mengalahkan dia. Berarti memang kita punya jiwa pelomba. Tapi ketika kita melihat ada teman kita yang lebih hebat dari kita dalam ibadah, nggak tertarik sama sekali, nggak ada keinginan berlomba. Itu menunjukkan, Pak, bahwa kita memang tidak punya sifat pelomba, Pak. Pernah nggak sih ketika antum melihat teman antum bisa hafal Quran, antum nggak hafal? Pernah nggak di hati kita tuh, kok saya nggak bisa kayak dia ya? Iya, iri kita sama orang kayak gitu tuh, Pak. Nah ini saudara seiman. Perlombaan orang beriman tuh dalam kehidupan akhirat. Iya. Makanya kita boleh iri kepada dua orang. Kata Rasulullah, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali pada dua orang. Yang pertama, kepada orang kaya yang dia gunakan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah. Maka kita iri. Kenapa? Karena kedermawanannya. Karena ibadahnya luar biasa. Yang kedua, iri kepada seorang alim yang mengajarkan ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Kita iri kepada orang seperti itu. Adapun iri kepada orang kaya, jangan karena dia punya mobil mewah, bukan. Sebagian sebut dalam hadis ya, yang pernah kita bacakan juga, bahwa orang-orang fakir miskin datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi dengan membawa pahala banyak sekali ya Rasulullah. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka bisa sedekah, kami enggak. Mereka bisa haji, bisa umroh, kami enggak. Lihat. Orang miskin di zaman Rasulullah iri kepada orang kayanya karena itunya, Pak. Enggak kayak kita. Kalau kita iri sama orang kaya karena enak hidupnya. Karena enak, bisa makan enak. Itu kenapa? Karena kita ini memang menginginkan dunia masalahnya, Mbak. Ya. Maka dari itulah saudaraku Al-Hasan Al-Basri berkata apa? Ya, saingi orang kaya itu dengan amal soleh. Saingi orang kaya dengan amal soleh. Yang susah itu orang kayanya beramal soleh. Ya, itu yang susah. Udah kaya, suka beramal soleh, bisa suka sedekah, kita bingung nyainginnya pakai apa coba? Saya mau saingin dia dengan sholat tahajud, dia sholat tahajud juga. Saya mau saingi dia dengan zikir, dia zikir juga. Saya mau saingi dia dengan menuntut ilmu, dia menuntut ilmu juga. Lalu makanya di sinilah, Pak. Iya. Orang-orang fakir miskin itu datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya itu ya mereka pergi membawa pahala banyak sekali ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ajarkan. Maukah aku ajarkan amal? Kalau kalian amalkan, kalian bisa mengejar orang kaya itu. Apa itu ya Rasulullah? Baca setelah selesai sholat, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Kalau kalian amalkan itu, kalian bisa mengejar orang kaya itu.
Makanya orang miskin ini mengamalkan diam-diam. Rupanya orang kaya tahu. Diamalin sama orang kaya. Datang lagi ke Rasulullah. Hai Rasulullah, mereka tahu amalan kami. Maka Rasulullah hanya tersenyum dan berkata, Fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Memang yang paling susah ya, berlomba itu dengan orang kaya yang soleh. Wah, susah sudah Pak. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian wasiat Rasulullah SAW selanjutnya. Agar aku menyambung silaturahim. Ya. Silaturahim itu kepada siapa sih Pak? Kepada orang yang punya hubungan rahim. Kalau orang Indonesia Pak, silaturahim itu terlalu luas. Ustaz, saya mau ke rumah ya, mau silaturahim. Saya bingung, ente saudaranya dari mana? Ya, udah azan ya. Nah. Tauhid dapat menyatukan kaum muslimin. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW kepada sahabat setelah ditanamkan tauhid yang kuat, tumbuh persaudaraan dan persatuan yang sangat kuat. Namun mengapa di akhir zaman seperti ini sangat berbanding terbalik? Meskipun alhamdulillah banyak yang sudah Allah berikan hidayah dan taufik untuk belajar tauhid maupun akidah yang lain, namun sangat mudah berpecah belah. Yaitu Pak, karena kualitas tauhid sahabat jauh dengan kualitas tauhid kita. Tauhidnya para sahabat itu Pak betul-betul menghunjam di hati, sehingga membuat mereka zuhud dari dunia. Sementara kita mentauhidkan Allah, hati kita masih apa? Diwarnai dengan cinta dunia, cinta kedudukan, cinta ketenaran, ya, masih diwarnai dengan keakuan. Terkadang kita ingin kelihatan ilmu kita, ingin kelihatan kehebatan kita. Terkadang kita tidak ingin disaingi dalam kedudukan. Jadi mudah pecah. Kalau antum berkata di zaman Rasulullah tauhid mempersatukan, ya tauhid mereka sempurna. Jangan disamakan dengan tauhidnya kita. Kita tauhidnya ini aduh Pak, masih Senin Kemis. Ya alhamdulillah kita menjauhkan kesyirikan, alhamdulillah. Tapi lihat ya akhwal Islam. Ya. Saya sering sekali dia dulu itu seneng ya pergi safari dakwah kemana-mana. Di mana-mana teman-teman pecah. Ya. Tadinya satu yayasan, gara-gara duit ribut. Pecah, bikin yayasan lagi. Gara-gara duit ribut. Sementara di zaman sahabat dulu nggak ada permasalahan itu. Pecah gara-gara duit. Karena mereka orang-orang zuhud. Sementara kita mentauhidkan Allah, tapi kita masih menginginkan jabatan. Masih ada ego, keakuan. Masih pengen diakui kalau saya punya jasa. Ya. Masih, seperti itulah tauhid kita, Pak. Tauhid kita ini masih, ya begitulah, Pak. Jadi jangan disamakan tauhid kita dengan tauhid siapa? Para sahabat. Kalau tauhid kita kualitasnya seperti tauhid para sahabat, insya Allah tidak akan terjadi perpecahan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi gimana dong kita? Ya sudah,
kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Setiap kita introspeksi diri, Pak, tentang tauhid kita, pembenahan hati kita, dan yang lainnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. 3 pekan yang lalu Ustaz sampaikan hadis terkait gulul atau menyalahgunakan barang seperti kendaraan dinas kantor. Seandainya direksi atau dirut, apakah tidak boleh juga untuk menggunakan mobil kantor di hari Ahad untuk pribadi? Gak boleh. Karena itu mobil dinas. Mobil dinas gunakan buat dinas sesuai dengan peruntukannya. Jangan digunakan untuk pribadi, gak boleh, Pak. Ya. Nah, ini Pak, ini termasuk amanah masalahnya. Antum dikasih amanah sama perusahaan, ini loh mobil dinas buat kamu. Gunakan sebaik-baiknya. Berarti amanahnya buat apa? Buat dinas. Ya udah, gunakan buat dinas. Kecuali kalau pemilik perusahaan mengatakan gak apa-apa, buat pribadi silahkan. Kalau pemilik perusahaan mengizinkan, silahkan, gak masalah. Tapi kalau pemilik perusahaan tidak mengizinkan, dan amanahnya ini untuk dinas, ya sudah gunakan sesuai dengan apa? Amanahnya, Pak. Jangan digunakan buat yang lain. Ya. Seorang anak ingin memberangkatkan ayahnya haji. Tapi karena foroda sudah tidak ada, sehingga mau menggunakan haji dakhili, visa kerja atau tinggal. Tapi skenario-nya ayahnya berangkat umroh Januari 2026 sambil urus visa dakhili, lalu kembali ke tanah air. Pada musim haji 2026 akan berangkat menggunakan visa dakhili tersebut. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Pertama, secara peraturan di pemerintah bagaimana, Pak? Seperti ini boleh apa enggak? Kalau memang enggak boleh, jangan. Ya. Demikian pula peraturan di Saudi seperti apa? Harus kita pahami, Pak. Karena banyak sekali mereka-mereka yang jalurnya tidak resmi, ketika tak ketangkep, kolas dibalikin. Banyak seperti itu masalahnya, Pak. Ya. Jadi jangan sampai kita ya ingin beribadah tapi caranya dengan menghalalkan segala cara. Ya, saya tidak tahu tentang visa dakhil ini, apakah ini sesuai dengan peraturan atau enggak, saya belum tahu. Saya seorang driver ojol, tapi hanya ambil orderan paket barang. Ketika musim Natal seperti sekarang ini sering saya temui paket dalam bentuk kemasan Natal. Tetapi saat saya menerima orderan di aplikasi hanya tertulis paket berupa makanan, baju, bingkisan. Bagaimana saya harus menyikapinya, Ustadz? Ya kalau antum ketika di aplikasi nggak dikasih tahu, pas tahu misalnya ternyata ini, ya, apakah kita antarkan? Allahu a'lam boleh. Karena ketidaktahuan antum. Ya, kecuali kalau antum mau tegas pada diri antum. Wah, ini buat Natalan ini misalnya. Sementara kan Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Pertanyaannya, bisa nggak dibatalkan? Kalau masih bisa dibatalkan, batalkan. Tapi kalau nggak bisa, karena antum sudah ambil orderan itu, dan antum harus segera menyampaikan amanah, ya, sesuai dengan yang dititipkan, maka ya sudah, ya, karena ketidaktahuan antum tadi. Wallahu a'lam. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان.
kalian cinta kepada diri-diri kalian, kalau kalian sayang kepada anggota keluarga kalian, maka perjuangan yang paling besar dari kalian untuk mereka, perhatian kalian yang paling kuat untuk mereka, kasih sayang kalian yang sesungguhnya untuk mereka adalah menegakkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. Apalah arti anak yang kaya? Apalah manfaatnya kita memiliki anak yang seorang pejabat, yang memiliki harta yang berlimpah ruah, memiliki popularitas yang luar biasa, tetapi dia tidak kenal kepada Allah yang telah menciptakannya. Dia tidak pernah sampai ke rumah Allah yang telah menghidupkannya. Dia tidak tahu bagaimana melakukan salat jenazah terhadap kedua orang tua yang telah melahirkannya. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sun يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi zikir-zikir sebelum tidur dan bangun tidur. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah zikir-zikir sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya agar tidur di awal malam dan tidak begadang jika tidak ada keperluan. Anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wa la yuhibbul haditha ba'daha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum isya dan beliau tidak menyukai obrolan setelah isya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Sebelum beranjak tidur, kita disunnahkan untuk berwudu sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Sebagaimana dalam hadis, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah dengan melafadzkan zikir, yakni bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali. Sebagaimana dalam hadis, "Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira 34 wa tusabbiha 33 wa tahmada 33 fahuwa khairul lakuma min khadim." Jika kalian berbaring di atas tempat tidur, maka ucapkanlah takbir
Allahu Akbar 34 kali, tahmid Alhamdulillah 33 kali, dan tasbih Subhanallah 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah membaca ayat kursi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan, fa'atani atin, faja'ala yahthu min at-ta'am. Fa'akhadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara al-haditha faqala idza awaita ila firashika faqra' ayatal kursiy la yazala 'alaika min Allahi hafiz wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqaka wa huwa kadzubun, dzaka syaitanun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya sampai orang tersebut mengatakan, "Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi." Maka Nabi SAW bersabda, "Benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta. Dia itu setan." Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu, menghimpun kedua tangan dan dibacakan ke keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ditiupkan ke atas kedua telapak tangan dan diusapkan mulai ke atas kepala hingga ke seluruh bagian tubuh yang dapat dijangkau tangan. Sebagaimana hadis, "Kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat." Nabi SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya adalah berbaring pada sisi kanan tubuh kita. Sebagaimana dalam hadis, "Thumma taji' ala shiqqikal ayman." Kemudian berbaringlah miring ke kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah tidur dengan meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sunnah berikutnya adalah membaca doa dengan lafaz Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sebagaimana hadis, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala Bismika Allahumma amutu wa ahya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari.
Sebelum tidur, berniatlah untuk bangun guna melakukan sholat malam dan akhirilah keseluruhan zikir dan doa sebelum tidur dengan lafaz zikir Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu. Aku pasrahkan urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu karena rasa takut dan penuh harap kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan nabimu yang telah engkau utus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita tiba-tiba terjaga namun dalam keadaan masih mengantuk, sebelum memejamkan mata kembali, maka disunnahkan melafadzkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghafirli. Segala puji bagi Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan kekuasaan, dan baginya segala pujian. Dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Allah maha besar, serta tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Ketika kita terbangun karena mimpi buruk, maka disunnahkan melafadzkan A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan-bisikan setan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Al-Albani. Selanjutnya disunnahkan untuk berwudu dan sholat, sebagaimana sabda Nabi SAW, Ar-ru'ya thalath, faru'ya haqqun, wa ru'ya yuhaddithu biha ar-rajulu nafsahu, wa ru'ya tahzinu minasyaitan. Faman ra'a ma yakrahu, falyaqum falyusalli. Mimpi itu ada 3, mimpi yang benar, mimpi bisikan perasaan, dan mimpi ditakut-takuti setan. Barang siapa bermimpi yang tidak disukainya atau mimpi buruk, hendaklah dia melaksanakan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah ketika bangun tidur. Beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi ketika bangun tidur adalah mengusap wajah ketika bangun tidur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Pada saat kita bangun dari tidur, disunnahkan untuk membaca zikir bangun tidur. Wa idza staiqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanyalah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkan zikir-zikir tersebut dalam keseharian kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi lainnya saudara,